Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Sebelum kita beraktivitas pada hari ini, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk merenungkan sedikit firman Tuhan, seperti yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai yang ke-20. Bapak Ibu bisa membacanya di rumah. Nats kita hari ini terambil pada ayat yang ke-15 yang demikian. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, belakangan ini ada sebuah film pendek yang cukup menarik perhatian kita. Judul film tadi adalah Tilik, yaitu film yang menceritakan perjalanan serombongan ibu-ibu yang melakukan perjalanan menengok seseorang yang sedang sakit di sebuah rumah sakit di sebuah kota. Film ini semakin menarik ketika ada tokoh yang dengan luwesnya mengajak teman-temannya bergosip tentang seseorang yang dianggap melakukan sebuah hal yang tidak biasanya. Tokoh ini sangat familiar dengan kita akhir-akhir ini, yaitu Bu Tejo. Tokoh Bu Tejo ini mewakili sebagian besar karakter ibu-ibu di sekitar kita. Bahkan mungkin saya dan penjenengan juga termasuk terwakili oleh tokoh ini. Ketika kita melihat dan menemui orang lain di sekitar kita melakukan kesalahan, dengan cepat kita akan menggunjingkan saudara kita yang salah ini di setiap kesempatan. Tanpa kita mencari fakta dan sumber berita dahulu, masalah itu akan dengan cepat menyebar. Seperti kata pepatah, gosip itu semakin digosok, semakin sip. Bapak Ibu yang terkasih, saking bahayanya bergosip, bahkan ada satu pemerintah negara tetangga kita yang harus mengeluarkan aturan dan sanksi terhadap warganya yang senang menyebarkan rumor atau berita yang belum diketahui kebenarannya tentang hubungan atau masalah finansial. Pemerintah negara ini melarang warganya bergosip ketika mereka sedang berkumpul. Kalau sampai melanggar, warga akan mendapatkan sanksi dan hukuman yang tidak ringan. Warga di negara ini apabila ketahuan bergosip untuk pertama kalinya akan didenda sebesar 200 peso atau setara dengan 54.900 rupiah, ditambah hukuman memungut sampah selama 3 jam. Nah, apabila jika dia kembali tertangkap bergosip untuk yang kedua kalinya, dendanya akan meningkat menjadi 1040 peso atau setara dengan 285.700 rupiah, ditambah kerja sosial tanpa upah selama 8 jam. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ketika kita mendapati saudara kita yang berbuat atau melakukan kesalahan, ada hal positif yang bisa kita ambil atau kita contoh dari pemerintah negara tetangga kita tadi, yaitu dengan cara menegurnya. Firman Tuhan hari ini di dalam Injil Matius 18 ayat 15 sampai 20 mengingatkan dan mengajar kita bahwa kehadiran kita bagi orang lain
sebaiknya dilandasi dengan kebijaksanaan dan rasa kasih. Ketika ada saudara kita yang berbuat kesalahan atau dosa sekalipun, bergosip bukanlah solusi yang terbaik. Namun kita diajak untuk menegurnya dengan kasih. Bagaimana caranya? Firman Tuhan tadi mengingatkan kita harus menemui saudara kita tadi secara empat mata. Apabila dia mendengarkan nasihat kita, maka kita akan mendapatkannya dia kembali dalam kebaikan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, demikian juga dengan kehidupan sosial kita, dengan masyarakat di sekitar kita. Tidak jarang kita melihat orang lain melakukan kesalahan, namun seringkali kita juga melakukan kesalahan terhadap orang lain di sekitar kita. Nah, stop bergosip. Marilah kita melakukan firman Tuhan hari ini dalam kehidupan kita. Kalau bergosip itu dosa, maka akan sangat bijak jika kita membicarakan hal-hal positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, dan hal-hal yang berkualitas saja dalam kehidupan kita, supaya nyata bahwa hidup kita berguna untuk orang lain yang ada di sekitar kita. Kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, stop bergosip. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.